Skema P3K merupakan amanah Undang-Undang ASN dan turunannya seperti PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di sini, skema guru P3K mengkhawatirkan jika seleksi guru hanya melalui skema tunggal P3K. Total ada sekitar 5.998 program studi atau prodi kependidikan yang meluluskan sekitar 250.000 mahasiswa sarjana pendidikan tiap tahun. Sangat berdampak buruk terhadap motivasi mahasiswa, LPTK, dan eksistensi LPTK. Persaingan makin tinggi, sedangkan perekrutan guru PNS makin terbatas. Alhasil, lulusan LPTK mengabdi lagi menjadi honorer di sekolah atau menjadi guru swasta dengan pendapatan yang jauh dari sejahtera. Lingkaran persoalan guru honorer akan begitu terus sampai kapanpun. Pengabdian maksimal dengan kesejahteraan dan perlindungan minim, maka membatasi rekrutmen guru PNS sama saja menabung masalah pemenuhan akan kekurangan guru ke depan. Mengingat guru P3K ada masa batas perjanjian kontraknya. Merajuk pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki jabatan fungsional, pasal 14 ayat 3 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja atau PHK kepada P3K relatif mudah dilakukan pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah. Kontras dengan mekanisme pemberhentian PNS yang relatif sulit dan berjenjang. Bahkan dalam pasal 57 ayat 1 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K menyebutkan PHK dapat dilakukan dalam rangka perampingan organisasi atau karena kebijakan pemerintah. Jelas bahwa guru P3K dapat diberhentikan secara sepihak oleh pemerintah dengan dua alasan tersebut. Perlakuan negara terhadap guru PNS dan P3K jelas sangat berbeda. Ada potensi diskriminasi terhadap guru P3K. Posisi guru P3K sangat lemah karena regulasi memang melemahkannya. Ya, masih dalam PP nomor 49 tahun 2018 pasal 37 ayat 1 dan turunannya Permenpan RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja atau P3K pasal 4 ayat 2 menyebutkan masa hubungan perjanjian kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Guru P3K hanya dihargai 1 tahun kontrak oleh negara. Padahal guru P3K yang lolos seleksi mayoritas adalah guru honorer kategori 2 dan non-kategori. Data menyebutkan 59% atau sekitar 437.000 guru honorer berusia di atas 35 tahun.
Di antaranya bahkan banyak yang usia di atas 50 tahun dan sebentar lagi memasuki pensiun. Sudah mengabdi bertahun-tahun dengan pendapatan jauh di bawah PNS serta minimnya perlindungan profesi selama ini. Minimnya perlindungan terhadap guru P3K berpotensi akan tetap terjadi, mengingat belum adanya regulasi khusus tentang hak dan perlindungan khusus sebagai guru P3K. Absennya negara dan perlakuan diskriminatif pada guru P3K sudah dirasakan sejak tahun 2019. Contoh khusus, guru P3K yang lolos seleksi pada 2019 berjumlah 34.954 orang. Hingga Januari 2021, mayoritas belum kunjung mendapat NIP, gaji, dan SK pengangkatan. Hanya sebagian kecil yang sudah dapat SK kepala daerah. Sangat berbanding terbalik dengan nasib guru PNS yang sama-sama seleksi di tahun 2019. Semuanya sudah dapat SK, gaji, NIP, dan mengikuti pelatihan sebagai PNS serta tugas penempatan. Nah, jika kenyataannya demikian, tidak salah para guru honorer berpikir ulang untuk menjadi P3K. Nasib guru P3K formasi 2019 saja masih terkatung-katung. Bagaimana kira-kira nasib 1 juta guru yang akan direkrut massal 2021 nanti? Kekhawatiran besarnya politisasi tingkat lokal terhadap guru P3K oleh kepala daerah atau birokrat daerah. Merajuk pada aturan masa perjanjian kerja di atas, kepala daerah dapat tidak memperpanjang masa kontrak guru P3K. Alasan objektif. Di atas kertas, administrasi bisa saja dibuat. Faktor like and dislike birokrat. Berdasarkan uraian tersebut, sebaiknya pemerintah pusat, dalam hal ini BKN, Kemenpan RB, Kemdikbud, Kemenak, termasuk juga Kemenkau, mempertimbangkan beberapa hal sebagai langkah strategis yang sekiranya tidak merukai para guru. Untuk masa perjanjian kerja, dibutuhkan segera revisi PP nomor 49 tahun 2018. Sebaiknya seorang guru P3K diberikan perjanjian kerja minimal 5 tahun. Sebab 5 tahun adalah waktu yang tepat untuk dapat menilai, mengevaluasi, dan membandingkan performa kerja guru secara utuh dan berkelanjutan. Apa yang bisa diharapkan dari guru yang mengajar baru 1 tahun, apalagi di tengah masa pandemi? Jika hanya setahun lalu diputus kontrak, ditambah asesmen yang dilakukan kepala daerah lebih bermotif politik, tentu berakibat buruk terhadap masa depan karir guru yang bersangkutan. Bila saja guru diperhatikan karena pilihan politik dalam pilkada, tapi secara administratif tertulis kinerjanya buruk, lantas direkam oleh sistem administratif daerah,
Stigmatisasi demikian menutup kesempatan guru tersebut untuk seleksi P3K kembali dan pastinya tertutup menjadi PNS di kemudian hari. Seleksi guru P3K bagi guru honorer mestinya memperhitungkan lama mengabdi dan kepemilikan sertifikat pendidik. Dua hal tersebut sebagai faktor penentu kelulusan menjadi P3K. Sebagaimana aturan manajemen P3K. Mengingat guru bersertifikat pendidik masuk kategori profesional. Lagi pula, tak mudah mendapatkan serdik tersebut. Nah, benar, mengurusi profesi guru memang unik, dibutuhkan keluasan, pandangan, dan kebijaksanaan pemegang kebijakan. Ki Hajar Dewantara pernah berpesan, jangan setengah hati menjadi guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya. Begitu pula dengan hendaknya bagi pemerintah. Jangan setengah hati memuliakan martabat guru, karena mereka sudah sepenuh hati mengabdi dan mendidik bangsanya agar tetap bermartabat. Dikutip dari Satriawan Salim yang adalah Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan salam guru mereka.